Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Nah, hari ini adik-adik kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Hari ini ada kakak Jen, ada kakak Rotua, ada kakak Desi, dan juga abang-abang pemusik kita adik-adik. Ada abang Ripai, abang Daniel, dan juga abang Martua yang ada di belakang kamera adik-adik. Nah, dan adik-adik tahu nggak hari ini kita akan dipimpin firman Tuhannya oleh Amang Pendeta baru loh. Ada yang tahu nggak kakak siapa nama Amang Pendetanya? Siapa ya kak? Aku tahu Amang Pendeta, marganya Marga Tambun Kajen. Wah, benar sekali Kak Rotua. Adik-adik, hari ini firman Tuhan kita akan dipimpin oleh pendeta baru, yaitu Amang Pendeta Tambun. Oke kak, nah adik-adik yang di rumah sudah siap nih kak pastinya untuk memuji nama Tuhan. Tapi apa ya kak yang harus kita persiapkan sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu? Semuanya harus menyiapkan hatinya untuk beribadah dan juga duduk yang manis adik-adik. Nah iya betul kak. Dan juga jangan lupa adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab dan juga persembahannya. Oke kak, nah adik-adik sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita mau saat teduh dulu ya adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi.
buat kami. Terima kasih juga Tuhan untuk 1 minggu yang boleh berlalu, dan saat ini kami boleh kembali datang beribadah Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan, kami mau memuji nama-Mu dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah semua adik-adik sekolah minggu yang di rumah ataupun yang saat ini sedang sakit. Kami mohon Tuhan berikan kesembuhan. Juga untuk semua orang tua kami, kiranya Tuhan juga yang memberkati dan memberikan mereka kesehatan, juga umur yang panjang. Terlebih untuk abang dan kakak guru sekolah minggu juga Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah pada semangat dan bersukacita gak ya, Kak? Pastinya masih semangat dong, Kak. Gimana kalau kita tes adik-adik kita, Kak, untuk tepuk semangat? Oke, Kak, tepuk semangat. Semangat. Nah, adik-adik yang di rumah pastinya sudah semangat dong ya. Nah, sekarang kakak mau bangkit berdiri semua yuk. Kita mau memuji nama Tuhan dengan nyanyian Hatiku Penuh Nyanyian. Coba Kak Desi dipanggil adik-adiknya buat bangkit berdiri, Kak. Oke, Kakak Rotua. Nah, adik-adik yang di rumah, kalau Kakak Desi panggil Laskar Kristusnya, semuanya harus bangkit berdiri ya. Laskar Kristus. Yeay! Musik, Bang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik kita mau bernyanyi lagi untuk memuji Tuhan lagi nih, Kak. Kita mau bernyanyi tangan kanan, tangan kiri dilanjutkan dengan jalan serta Yesus. Tapi kita harus bangkit berdiri lagi, Kak. Coba Kak Rotua panggil adik-adik kita. Oke, adik-adik yang di rumah, kalau Kak Rotua panggil Laskar Kristus, semua bangkit berdiri ya. Siap ya? Laskar Kristus. Yeay! Musik, Abang. Tangan kanan, tangan kiri.
Marilah kita sama-sama mendengarkan hukum Taurat Tuhan untuk minggu ini yang tertulis dalam titah pertama. Kita sama-sama mengucapkan, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan untuk minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami, untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke pengampunan dosa, kakak mau adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Do Re Mi dan dilanjut dengan lagu DOSA, dosa. Ayo kakak Jen dipanggil adik-adiknya buat bangkit berdiri. Oke kakak, oke adik-adik semuanya siap-siap bangkit berdiri ya. Laskar Kristus. Musik abang. Marilah kita berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan Allah kita. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini menjadi nats epistel, tertulis dalam Lukas pasal 14 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.
pengumuman kita hari ini, minggu depan tanggal 4 Oktober 2020 kita masih ibadah online sekolah minggu ya di rumah masing-masing. Nah, setelah ini adik-adik ada hasil kreativitas yang minggu lalu adik-adik kerjakan. Silakan ditonton ya adik-adik di bawah ini. Berhitung 1 sampai 10 dalam bahasa Jerman. 1. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Once, drei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shalom Kak, nama saya Jensi Laban. Saya akan menghitung bahasa Jerman dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shalom Kak, dah. Hai kakak, nama saya Gomo Silaban. Saya menerima tantangan menghitung angka 1 sampai 10 dengan menggunakan bahasa Jerman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih kakak. Salam. Adik-adik jangan lupa juga untuk menulis buku catatannya. Jangan lupa ditulis bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3. Dan jangan lupa yang paling terpenting yaitu untuk menulis inti khotbah. Yang terakhir,
Selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Jangan lupa untuk pakai masker kalau keluar rumah. Juga selalu cuci tangan. Kalau bisa main di rumah aja ya, jangan keluar rumah. Oke, demikian pengumuman untuk hari ini adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita sambil bernyanyi lagu Firman Tuhanku Dengar. Musik Bang. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini tertulis dalam Amsal pasal 8, dimulai dari ayat 32 sampai dengan ayat 36. Demikian firman Tuhan, membacakan untuk kita semuanya. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pada era kepemimpinan yang periode yang lewat, di Jakarta ada dinamakan pasukan oranye, pasukan biru. Mereka bertugas untuk menjaga kebersihan dan juga untuk memelihara jalan-jalan yang ada di kota Jakarta. Mereka bertugas siang dan malam untuk menjaga kebersihan, memberikan kenyamanan bagi orang-orang, bagi penduduk yang ada di Jakarta. Artinya, tugas mereka adalah memberikan kebersihan, merawat jalan, dan juga memberikan kenyamanan, keamanan bagi semua penduduk. Pada ayat 32 dikatakan, berbahagialah mereka yang merawat jalan Allah. Ada arahan kepada kita, ada arahan kepada adik-adik. Bagaimana untuk berbahagia? Yang ditawarkan firman Tuhan saat ini adalah bagaimana kita untuk berbahagia di dunia ini haruslah mau merawat jalan Allah. Merawat jalan Allah ada 3 cara yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah harus mau mendengarkan didikan. Ayo, siapa yang mau mendengarkan didikan? Didikan yang dimaksud bukan hanya didikan dari pendeta, bukan. Tetapi didikan yang dimaksud adalah didikan dari semua orang yang mau memberikan nasihat, yang mau mengingatkan kita. Termasuk didikan dari guru di sekolah,
termasuk didikan dari kakak dan abang guru-guru sekolah minggu di sini. Apa yang mereka ingatkan? Termasuk juga didikan dari orang tua kita di rumah. Makanya jangan selalu melawan sama orang tua. Sebab melawan orang tua, melawan didikan, itu adalah bahagian, pengabaian, nasihat, pengabaian dari didikan Allah kepada kita. Pada firman Tuhan dikatakan pada ayat 33, dengarkanlah didikan maka kamu menjadi bijak. Jangan mengabaikannya. Siapa yang menjadi bijak? Tidak ada manusia, tidak ada anak-anak yang mau disebut sebagai orang bodoh, orang yang tidak berpendidikan. Nah, jika memang kita mau menjadi bijak, dengarkanlah didikan daripada orang tuamu. Dengarkanlah didikan dari semua orang yang mau mendidikmu ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah mau mendengarkan Allah. Mendengarkan Allah yang dimaksud adalah dengan mau mendengarkan firman Tuhan. Terkadang kalau kita perhatikan saat ini banyak anak-anak yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena mendengar firman Tuhan itu adalah sebagai sebuah kebosanan yang sudah turun-menurun dalam kehidupan umat manusia. Jangan mau menjadi generasi yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan mau menjadi generasi yang tidak mau mendengarkan khotbah. Jangan mau menjadi generasi yang tidak mau membaca Alkitab. Untuk itu, mulai saat ini mulailah untuk mau membaca firman Tuhan, sebab dari firman Tuhanlah kita akan dapat mendengarkan Allah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah mau mencari Allah dan berusaha untuk mendapati Allah. Ada banyak orang yang berupaya untuk mencari Allah tetapi tidak sampai mendapati Allah. Tidak ada manusia juga yang mau dikatakan cari dulu sesuatu hal ke pasar tetapi dia pulang dengan tangan hampa. Tidak ada itu. Yang pasti ketika kita disuruh mencari sesuatu hal, kita pasti akan berupaya untuk mendapatkan itu. Kalau kita tidak tahu, kita bisa bertanya kepada kawan, kita bisa menanya Om Google dan lain sebagainya supaya dapat yang kita cari. Firman Tuhan menginginkan kita bahwa kita harus mau mencari Allah dan harus mendapati Allah. Mendapati Allah itu harus kita lakukan dengan mau menaati firman. Jadilah menjadi anak-anak yang mau mendengarkan didikan Allah, sehingga kita semua akan bertumbuh menjadi orang-orang yang terdidik. Selamat merenungkan firman Tuhan. Sekalipun berada di rumah, jangan pernah bosan-bosannya untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah sekalipun kita di rumah. Selamat merayakan hari kemenangan Tuhan pada minggu ini dan minggu-minggu yang akan datang. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami bagaimana menjadi orang-orang yang terdidik. Secara khusus kami berdoa bagi anak-anak kami sekolah minggu HKBP Bojong Menteng saat ini. Engkaulah yang menyertai mereka sekalipun mereka harus mengikuti ibadah di dalam rumah mereka masing-masing karena kondisi yang dialami oleh negara ini dan juga dunia ini secara umum. Engkaulah yang menyertai mereka. Engkaulah yang menolong orang tua mereka untuk mendidik, mengarahkan agar mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh terhadap orang tua, terlebih menaati Engkau. Tolonglah orang tuanya, berikanlah kebijaksanaan dalam Kristus Yesus. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kakak punya 2 gambar. Yang satu gedung sekolah, yang satu lagi rumah. Pertanyaannya adalah, di manakah kita dapat menerima didikan? Apakah di sekolah atau di rumah? Namun sebelum menjawab, yuk kita lihat dulu cerita yang satu ini. Adik-adik, ada seorang raja yang dikenal dengan hikmatnya yang dari Tuhan. Ada yang tahu siapa nama raja tersebut?
Ya, namanya adalah Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang meminta hikmat daripada Tuhan. Karena hikmatnya, Raja Salomo banyak menulis kitab Amsal. Salah satunya adalah ayat yang kita baca. Didikan yang kita pelajari hari ini adalah siapa yang mengindahkan didikan akan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa yang mengabaikan didikan akan tersesat. Anak-anak, siapa di antara kita yang mau tersesat? Pasti nggak mau ya, kakak juga nggak mau. Anak-anak, didikan dapat diperoleh baik di sekolah maupun di rumah. Khususnya di rumah, karena kita sekarang sedang stay at home. Mengindahkan didikan artinya kita mau mendengarkan didikan yang ada atau yang diberikan kepada kita. Melalui siapa? Melalui orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita yang ada di rumah kita. Tuhan menitipkan setiap didikannya kepada orang tua kita, dan dari orang tua kitalah kita akan mendapatkan didikan tersebut. Begitu juga untuk kita sekarang ini. Tuhan Yesus memberikan didikan kepada kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Anak-anak, mari kita menyaksikan satu buah kisah tentang menerima didikan. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala, tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat. Anak yang hebat selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, dan kita sudah menonton video. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan tentang apa ya, Kak? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu mendengar didikan adik-adik. Kita harus selalu menjadi anak-anak yang taat, yang harus dengar-dengaran kepada nasihat orang tua, terlebih Tuhan Yesus. Oke, setelah kita mendengar firman Tuhan, sekarang waktunya kita mau mengumpulkan persembahan adik-adik. Jangan lupa disiapin persembahannya, ditaruh di tangan kanan, terus nanti dikumpulkan ke gereja ya adik-adik lewat orang tua kalian. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi lagu TAAT, Taat. Nah, berhubung ini lagu baru, adik-adik yang di rumah diperhatikan kakak sekolah minggu ya. Lagu dan gerakannya diikutin ya adik-adik. Yuk Bang, kita mulai. Saya mau seperti Yesus.
Marilah kita mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai ya. Nah, sekarang kita mau bilang selamat hari Minggu nih ke Amang Pendeta kita. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Amang.